warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita banyak rezeki sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan seutama-utama utusan. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang penuh keberkahan. Di dalamnya umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dua momen penting yang selalu dinantikan di bulan Ramadan adalah momen sahur dan berbuka puasa. Keduanya tidak hanya sekedar aktivitas mengisi perut, tetapi juga memiliki keutamaan spiritual yang dijelaskan langsung dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahur adalah sunnah Rasulullah. Kesunahan sahur ini juga sebagai pembeda antara puasanya umat Islam dengan umat-umat sebelumnya. Sahur diartikan aktivitas memakan makanan dan minuman sebelum seseorang memulai berpuasa dan sebelum waktu imsak datang. Hukum sahur adalah sunnah. Namun meski demikian, ketika kita makan sahur, maka niatnya bukan supaya kita puasa nanti tidak lapar, tetapi karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Di waktu sahur ini memiliki banyak keutamaan, terlebih khusus ketika di bulan Ramadan. Di antara keutamaan-keutamaan itu adalah yang pertama, waktu sahur adalah waktu terbaik untuk memohon ampun. Waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk memohon ampun, meminta taubat dan mohon ampunan kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yang artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Yang kedua adalah waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusal laili al-akhiru fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Pada setiap malam Allah Ta'ala turun dari langit ke dunia. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, maka Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu sahur adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan lebih dikabulkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, waktu sahur adalah waktu untuk makan sahur itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi antara waktu sahur itu adalah waktu-waktu kita untuk makan, yang mana makan sahur itu selain disunahkan oleh Rasulullah, makan sahur itu juga terdapat keberkahan. Maka ketika kita memotivasi diri kita, memotivasi keluarga kita, memotivasi anak-anak kita, ketika mereka enggan untuk makan sahur, salah satu hal yang bisa kita sampaikan adalah makan sahurlah nak, ayo makan sahur semuanya, karena waktu sahur ini adalah penuh dengan keberkahan. Juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa bersahur itu adalah satu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Jamaah yang dirahmati Allah, ini tentu menjadi motivasi kita bahwa sahur itu adalah sebuah kesunahan dan juga ada keberkahan di dalamnya. Maka ketika kita hendak melakukan makan sahur, kita harus ingat itu supaya kita termotivasi, supaya kita mau melakukan makan sahur. Selain sahur, kesunahan puasa juga ada pada saat berbuka. Maka ketika umat Islam berbuka puasa, di dalamnya ada berbagai amalan sunnah yang membawa kebaikan dan keberkahan. Apa saja kebaikan dan keberkahan atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat kita berpuasa, sebagaimana berbuka puasa, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa sambil berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berbuka puasa, selanjutnya membaca doa dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, dan insyaallah mendapatkan pahala. Setelah itu maka kita jangan selesai makan dan kemudian kita kekenyangan. Berbukalah dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Apapun yang ada di hadapan kita, kita makan dengan pelan-pelan, kita nikmati, kita syukuri. Akhirnya kita bisa berbuka pada hari ini. Setelah itu kemudian kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Doa ini tentu berdasarkan doa-doa yang kita inginkan apa saja, karena waktu berbuka adalah waktu yang mustajab untuk terkabulnya sebuah doa. Supaya kita ingat bahwa ketika kita berpuasa itu adalah kita ini diizinkan oleh Allah, kita ini dikabulkan doa kita, apapun yang kita minta insya Allah akan dikabulkan. Maka pada saat kita berbuka puasa, menjelang kita selesai, menjelang kita akan sholat maghrib, selipkanlah doa-doa di antara yang keinginan-keinginan kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu yang pertama, seorang yang puasa ketika sedang berbuka. Perhatikan, ketika sedang berbuka. Maka pada saat kita berbuka puasa, hendaklah kita sebelum menyelesaikan puasa kita selipkan doa-doa kita. Yang kedua adalah seorang imam yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Hadirin yang dirahmati Allah, ada waktu sahur, ada waktu berbuka, adalah waktu-waktu yang penuh keberkahan buat umat Islam. Maka jangan lewatkan itu berlalu begitu saja. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ada kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.